Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan membahas penggunaan turunan yang ketiga, yaitu lanjutan dari dua video sebelumnya. Ya, untuk video kali ini saya akan membahas untuk fungsi naik dan juga fungsi turun. Nah, untuk fungsi naik dan fungsi turun diberikan fungsi kontinu dan terdiferensialkan dalam interval I. Untuk yang pertama, jika f aksen x lebih dari 0 untuk tiap x elemen I, maka fungsi fx naik dalam interval I. Yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x elemen I, maka fungsi fx turun dalam interval I. Nah, jika turunan pertamanya positif atau lebih dari 0 berarti naik. Jika turunan pertama atau f aksen x-nya kurang dari 0 atau di sini turunannya bernilai negatif, maka fungsi fx adalah turun. Yuk, langsung ke contoh. Jika diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 12x min 2, tentukan interval fx naik dan fx turun. Ya, untuk pembahasannya, fx sama dengan x pangkat 3 min 12x min 2, maka kita tentukan turunan pertamanya terlebih dahulu, yaitu f aksen x pangkat 3 diturunkan jelas 3x kuadrat, min 12x diturunkan min 12, min 2 diturunkan adalah 0 atau tidak usah ditulis. Nah, syarat fungsi naik. Nah, fungsi naik tadi syaratnya adalah f aksen x positif atau lebih dari 0. Nah, berarti 3x kuadrat min 12 lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita sederhanakan masing-masing. Di sini bisa dibagi dengan 3. 3x kuadrat dibagi 3x kuadrat min 12 dibagi 3 adalah min 4 lebih dari 0. Harga nolnya adalah x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, kita buat sama dengan terlebih dahulu. Selanjutnya kita faktorkan di sini x kuadrat min 4 difaktorkan menjadi x min 2 dikali x plus 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Nah, untuk x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2, kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Jelas min 2 letaknya di kiri karena di sini lebih kecil dari 2, kemudian 2 ditaruh di kanan karena lebih besar dari min 2. Berarti di sini ada 3 buah daerah, yaitu daerah yang berada di kirinya min 2, kemudian daerah yang di tengah itu antara min 2 dan juga 2, kemudian daerah yang berada di sebelah kanannya 2. Nah, 3 daerah ini bisa kita uji apakah termasuk daerah positif atau daerah negatif. Misalnya saja di sini kita mengambil daerah yang berada di tengah antara negatif dan juga
positif. Misalnya kita ambil untuk X-nya nilainya adalah 0. Kita masukkan ke dalam turunannya ini. Nah, kita masukkan ke sini. Ke sini boleh, ke sini juga boleh. Jika masukkan di sini berarti 0, berarti 0 kuadrat nilainya adalah 0. 0 min 4, jelas nilainya adalah min 4. Sehingga di sini antara min 2 dan 2 yang kita uji X-nya 0 itu bernilai negatif. Nah, untuk yang berada di sebelah kanannya 2, misalnya kita masukkan 3, jelas 3 kuadrat adalah 9 min 4, nilainya adalah 5. 5 itu positif sehingga kita tuliskan di sini tanda positif. Nah, di sebelah kirinya min 2, misalnya kita ambil min 3. Min 3 dikuadratkan jelas hasilnya adalah 9, karena min 3 kali min 3 adalah 9. 9 dikurangi 4 jelas 5, berarti di sebelah kirinya min 2 adalah juga daerah positif. Nah, sehingga di sini daerahnya adalah plus min plus. Jadi fx adalah naik pada interval. Nah, di sini dikatakan naik berarti turunannya bernilai di sini adalah daerah yang positif. Berarti yang plus di sini adalah naik. Berarti fx naik pada interval. Lihat di sini 2 ke kanan, berarti x lebih dari 2. Atau nah di sini yang ke kiri, atau adalah X kurang dari min 2. Nah, untuk daerah yang positif berarti ini adalah untuk fx naik. Kemudian daerah yang berada di tengah atau di sini negatif, berarti fx turun pada interval. Nah, di sini berada di antara min 2 dan juga 2. Ditulis min 2 kurang dari X kurang dari 2. Bagaimana, sudah jelas? Ya, selanjutnya setelah fungsi naik dan fungsi turun, kita lanjut ke materi nilai stasioner fungsi dan juga jenisnya. Nilai stasioner dan jenisnya. Apabila fungsi y sama dengan f(x) kontinu dan diferensiabel, maka fa dikatakan nilai stasioner dari fx jika dan hanya jika f aksen a itu sama dengan 0. Sedangkan titik a, fa dinamakan titik stasioner. Nah, untuk jenis-jenis nilai stasioner. Nah, di sini yang A, jika f aksen A min kurang dari 0, artinya di sini adalah A min itu adalah titik yang berada di sebelah kirinya A, di sini bernilai negatif, dan f aksen a plus titik yang berada di kanannya a di sini bernilai positif, maka fa merupakan nilai balik minimum. Itu jenis yang pertama, nilai balik minimum. Yang B adalah jika f aksen a min lebih dari 0 dan f aksen a plus kurang dari 0, maka fa merupakan nilai balik maksimum. Nah, ini adalah jenis yang kedua. Dan untuk yang C, jika f aksen a min dan f aksen a plus bertanda sama, negatif-negatif atau positif-positif, maka FA merupakan nilai belok horizontal. Nah, F aksen A min artinya nilai F aksen X untuk X yang kurang dari A. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk F aksen A plus artinya nilai F aksen X untuk X yang lebih dari A. Nah, itu tadi ada 3 jenis, nilai balik minimum, nilai balik maksimum, dan juga di sini ada juga nilai belok. Yuk langsung ke contoh. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x
plus 1. Ya, pembahasannya, fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu untuk turunan pertama fungsi fx, yaitu f aksen x sama dengan x pangkat 3 diturunkan 3x kuadrat, min 6x kuadrat diturunkan min 12x plus 9x turunannya adalah plus 9 plus 1 turunannya adalah 0. Nah, syarat fx stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0. Maka di sini bisa kita tulis 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 3x min 3 dikali x min 3 sama dengan 0. Untuk 3x min 3 sama dengan 0, jelas nilai x-nya sama dengan 1, atau di sini x min 3 sama dengan 0, jelas x-nya sama dengan 3. Ada dua nilai x, yaitu x sama dengan 1 dan juga x sama dengan 3. Nah, kedua-duanya ini tinggal kita substitusikan ke dalam fungsi fx-nya, sehingga f1 sama dengan, nah ini x pangkat 3 dan seterusnya, masing-masing dari x-nya tinggal kita ganti dengan 1. 1 pangkat 3 min 6 kali 1 kuadrat plus 9 kali 1 plus 1 hasilnya sama dengan 5. Kemudian untuk F3 berarti X-nya ini masing-masing diganti 3. 3 pangkat 3 27. 27 dikurangi dengan 6 kali 9 54. 27 min 54 ditambah 27 berarti 0. 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Nah, ini untuk F1 dan juga F3-nya. Nah, di sini bisa kita lihat pada garis bilangan. Untuk 1 berada di kiri, 3 berada di kanan. Kita masukkan atau kita uji misalnya di sebelah kirinya 1. Nah, di sebelah kirinya 1 di sini adalah angka 0. Kita mengujinya di sini adalah lihat f aksen x, berarti diuji pada turunan pertamanya. Di kirinya 1 di sini adalah 0. Berarti kita masukkan 3 kali 0 kuadrat berarti 0. 0 min 12 kali 0 berarti 0 plus 9. Berarti hasilnya adalah positif 9. Berarti di sini kita tulis plus atau positif. Kemudian di antara 1 dan 3 misalnya kita masukkan 2. 2 kuadrat hasilnya adalah 4 kali 3 12. 12 min 12 kali 2 adalah 24. 12 min 24 hasilnya adalah min 12 plus 9 hasilnya adalah min 3. Berarti kita tulis di sini antara 1 dan 3 adalah daerah negatif atau min. Di kanannya 3 kita masukkan misalnya adalah 4. 4 kuadrat adalah 4 kuadrat adalah 16. 16 dikali 3 adalah 48. 48 min 48 hasilnya adalah 0 plus 9 berarti plus 9. Kita tulis di sini hasilnya adalah positif. Nah, terlihat di sini untuk X sama dengan 1, maka F1 tadi adalah 5, kita sebut nilai balik maksimum. Nah, di sini kita lihat perubahannya. Untuk X-nya 1, kita lihat di sini untuk plus berarti di sini adalah naik, kemudian stasioner, kemudian turun, berarti dia punyanya adalah puncak maksimum, sehingga di sini disebut nilai balik maksimum. Terus kemudian untuk X sama dengan 3, kita lihat perubahannya dari negatif menjadi positif. Berarti di sini negatif itu turun, stasioner, kemudian positif itu adalah naik. Berarti dia punyanya adalah puncak minimum, sehingga kita tulis di sini nilai balik minimum. Sudah jelas kan? Yuk lanjut. Berikutnya adalah nilai maksimum dan minimum fungsi. Untuk mencari nilai maksimum mutlak dan minimum mutlak fungsi f pada interval tertutup AB dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk cara 1,
Tentukan nilai stasioner fungsi f dalam interval tersebut. Selanjutnya 2. Tentukan nilai fungsi fa dan fb. Langkah ketiga, selidikilah nilai tertinggi dan terendah pada langkah 1 dan 2. Jadi di sini harus berurutan. Yuk ke contoh. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx 2x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 36x pada interval 1,5. Nah, intervalnya di sini adalah interval tertutup ya, interval tertutup ini nantinya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 36x pada interval tertutup 1,5. Nah, nilai stasionernya dari fx yaitu jelas f aksen x sama dengan 0. Kita tentukan dulu stasionernya. 6x kuadrat berarti turunan dari f aksen x. 2x pangkat 3 turunannya 6x kuadrat min 15x kuadrat turunannya min 30x. Kemudian plus 36x turunannya adalah plus 36 sama dengan 0. Harus sama dengan 0 dulu. Kemudian disederhanakan masing-masing dibagi 6 sehingga menjadi x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Baru kemudian difaktorkan. X min 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Ya, nilai stasionernya kita tentukan yaitu untuk F2 dan juga F3. Dari sini tadi F2 dan F3 masing-masing kita substitusikan ke dalam fungsi Fx-nya. Berarti X-nya ini masing-masing diganti dengan 2. 2 kali 2 pangkat 3 min 15 kali 2 pangkat 2 plus 36 kali 2 hasilnya adalah 28. Nah, ini 2 pangkat 3 dipangkatkan dulu. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 baru dikali 2. Berarti 16. 16 dikurangi 15 kali 4 berarti 60 baru ditambah 36 kali 2 72 hasilnya adalah 28. Kemudian kita masukkan juga di sini untuk X sama dengan 3 berarti F3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 dikurangi 15 kali 3 pangkat 2 ditambah 36 kali 3 hasilnya adalah 27. Nah, setelah di sini kita masukkan nilai-nilai pada stasionernya, kita tentukan juga di sini pada ujung-ujung intervalnya karena di sini intervalnya adalah tertutup. Berarti untuk F1 dan F5 harus dihitung juga. F1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 min 15 kali 1 pangkat 2 ditambah 36 kali 1 hasilnya sama dengan 23. Terus kemudian untuk F5 berarti sama dengan 2 kali 5 pangkat 3 min 15 kali 5 pangkat 2 ditambah 36 kali 5 hasilnya sama dengan 55. Nah, di sini ada 28, 27, 23 dan juga 55. Nilai yang terbesar adalah 55 sehingga nilai maksimum fungsi fx adalah 55. Kemudian nilai yang terkecil adalah 23 sehingga nilai minimum fungsi fx adalah 23. Ya, itu tadi adalah untuk maksimum dan minimum. Selanjutnya, masalah yang melibatkan turunan fungsi. Nah, untuk contohnya, suatu perusahaan memproduksi barang dengan biaya minimum. Untuk memproduksi X unit barang dapat dinyatakan dengan rumus fungsi fx sama dengan x kuadrat min 20x plus 4000. Nah, di sini ada keterangan dalam ribuan rupiah. Biaya minimum untuk memproduksi barang tersebut adalah, nah bentuknya di sini soal cerita ya. Oke, langsung kita bahas. Nah, untuk fx sama dengan x kuadrat min 20x plus 4000
4000. Nah, syarat minimum di sini adalah kita tentukan terlebih dahulu nilai stasionernya, yaitu f aksen x sama dengan 0, sehingga diperoleh x kuadrat turunannya adalah 2x min 20x turunannya adalah min 20, 4000 turunannya adalah 0, tidak ditulis di sini. Nah, f aksen x sama dengan 0 berarti 2x min 20 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan min 20 pindah ke ruas kanan jadi 20, diperoleh x nya sama dengan 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Berikutnya x sama dengan 10 ini tinggal kita substitusikan saja ke dalam soalnya atau ke dalam fx nya, sehingga menjadi f10 sama dengan 10 kuadrat dikurangi 20 kali 10 ditambah dengan 4000. Karena tadi dalam ribuan rupiah sehingga harus dikali dengan 1000. 10 kuadrat adalah 100 dikurangi dengan 20 kali 10 berarti 200. 100 dikurangi 200 adalah min 100 ditambah dengan 4000. Jelas hasilnya adalah 3900. Baru dikali dengan 1000, hasilnya adalah 3.900.000. Jadi biaya minimum untuk memproduksi barang tersebut adalah 3.900.000 rupiah. Nah, itu tadi adalah contoh masalah yang melibatkan turunan fungsi. Masih ada contoh-contoh lagi, nanti kalian bisa cari di buku referensi yang kalian punya atau di internet. Nah, itu tadi adalah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Untuk latihan soal nanti akan ada pada video berikutnya, yaitu penggunaan turunan dari yang pertama, penggunaan turunan yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga. Nah, cukup sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap di rumah aja dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.